Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam hidayah dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi tahsin bersanad yang didukung oleh gambar yang ada seperti yang terlihat pada gambar ini, yaitu lanjutan dari huruf hijaiyah Dod, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam buku Aisar Lisigor, belajar membaca Al-Quran dari nol sampai dengan mahir, dari anak-anak pemula sampai dengan lansia. Baik, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan materinya, materi sifat-sifat huruf hijaiyah. Kemarin kita sudah membahas huruf hijaiyah Dod, dan pada kesempatan ini masih juga huruf tebal. Kemarin Sodo itu huruf tebal, dan sekarang juga kita masih membahas huruf tebal, yaitu to, ya, to. Sebelum kita membahas sifat-sifat huruf hijaiyah, maka terlebih dahulu kita harus memahami tempat keluarnya huruf hijaiyah to itu berada di ujung lidah. Ini seperti yang terlihat pada gambar dan saya sudah tunjuk, yang sedang saya tunjuk. Berada di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi, ya, pangkal gigi, ya. Jadi pangkal gigi seri bagian atas sebagaimana terlihat pada gambar ini, ya. Jadi ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas, kemudian kita sebutkan huruf hijaiyah to, di situ tempat keluarnya to. Ya, tentu saja karena huruf hijaiyah ini lisannya seperti ini, kita perhatikan ya, tapi kita akan membahas dulu tempat keluarnya huruf. Di sini tempat keluarnya, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas. Ini adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah to. Huruf hijaiyah to itu tempat keluarnya memang ada huruf-huruf yang sama tempat keluarnya, ya. Di sana ada to, kemudian ada dal, dan kemudian ada ta. Ya, sebelum kita masuk pada pembahasan itu, maka setelah kita mengetahui tempat keluarnya huruf hijaiyah to, kemudian mari kita bahas sifat-sifat huruf yang ada di dalamnya. Ya, ini sifat-sifat huruf yang ada di dalamnya, yaitu ada 5 sifat, yaitu mempunyai sifat huruf hijaiyah to mempunyai 5 sifat: sifat jahar, siddah, isti'la, itbaq, dan qalqalah. Mari kita akan bahas satu persatu huruf-huruf hijaiyah, sifat-sifat huruf hijaiyah to. Tapi sebelum kita masuk pada huruf-huruf hijaiyah to, maka terlebih dahulu kita akan mengetahui ada 3 huruf yang sama pelafalannya, yang sama tempat keluarnya. Bukan pelafalan, tempat keluarnya, yaitu di sana ada to, di sana ada ta, dan di sana ada dal. Ta, dal, dan to itu tempat keluarnya sama, tetapi beda sifat, ya. Sifatnya berbeda, tapi tempat keluarnya sama. Ini yang perlu kita ketahui. Kemarin kita sudah membahas ta dan dal itu adalah huruf tipis, ta, dal. Kalau kita beri harokat ta, da, seperti itu, ya. Kalau ini kita membahas huruf hijaiyah to. Baik, mari kita lanjutkan. Jika kita ingin mengetahui tempat keluarnya itu sudah benar atau belum, maka perlu kita letakkan tangan kita di depan seperti ini, ya. Kita letakkan tangan kita di depan seperti ini ketika menyebut huruf hijaiyah to. Nah, kalau tidak ada udara yang keluar itu sudah benar, karena sifatnya adalah yang pertama adalah mempunyai sifat jahar. Ya, ini kita letakkan seperti ini. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui sifat pertama adalah yang berada di huruf hijaiyah to adalah jahar. Jahar itu berkaitan dengan udara, nafas, atau angin, ya. Berkaitan dengan nafas kita, ya, atau udara yang keluar dari lisan kita. Jadi kita seperti itu, kita akan bahas huruf hijaiyah to, yaitu yang pertama adalah jahar. Jahar, ketika kita menyebut huruf sifat jahar itu berkaitan dengan nafas, ya. Nafas tertahan, ya. Ini yang pertama, berkaitan dengan nafas tertahan. Kemudian caranya bagaimana nafas tertahan, kita letakkan to. Jangan sampai to, ti. Nah, itu napasnya keluar, sedangkan sifatnya itu adalah tertahan. To, tidak ada napas yang keluar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sifat huruf hijaiyah to mempunyai sifat siddah.
Ketika kita berbicara siddah tentu saja kita ingat berkaitan dengan suara. Ya ada suara, kalau siddah itu artinya suaranya tertahan. Suara itu ada 3, ada suara tertahan, suara mengalir disebut dengan hames, dan suara antara mengalir dan tertahan disebut dengan tawasud atau disebut dengan bainiyah. Kita sudah bahas juga ya di huruf sebelumnya ketika kita bahas sifat-sifat dari siddah ya. Jadi huruf to ini nafasnya tertahan karena jahar. Yang kedua suaranya harus tertahan. To. Jadi tidak boleh kita to, 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 tidak boleh seperti itu. Kita harus menyebutnya, letakkan lisan kita di gigi seri bagian atas seperti ini, kemudian kita letakkan, kemudian kita tahan, kemudian kita sebutkan hurufnya atau huruf hijaiyahnya. To, ya seperti itu, tertahan. Memang ada perbedaan ya ketika kita membahas tentang masalah huruf yang sama-sama tempat keluarnya. Kalau to itu kan huruf tebal ya. Jadi dia mempunyai sifat siddah, to itu mempunyai 5 sifat ini. Sedangkan kalau ada tempat keluarnya sama tetapi tidak sama dalam sifat seperti dal dan ta, itu tidak sama dalam sifat. Kalau dal itu dan ta sama-sama huruf tipis. Tapi kalau dal itu dia mempunyai sifat jahar sama dengan to, dia mempunyai sifat jahar. Kalau yang dal juga mempunyai sifat jahar, tapi kalau yang ta itu tidak mempunyai sifat jahar. Perbedaannya di situ. Dia mempunyai sifat hames ya. Jadi udaranya yang mengalir ya. Kalau yang dal sama sifatnya ya, udaranya tertahan. Perbedaan yang kedua antara tempat keluarnya huruf yang sama to, dal dan ta, itu perbedaan yang kedua berada pada sifat isti'la. Kalau yang sifat yang kedua siddah, ketiga-tiganya mempunyai sifat siddah ya. To, dal, ta itu sama mempunyai sifat siddah ya. Jadi suaranya tertahan sama. Tapi perbedaan yang kedua antara to tempat keluarnya huruf sama, dal dan ta itu pada sifat yang ketiga yaitu isti'la. Kalau yang to ini adalah huruf tebal, sedangkan yang dal dan ta adalah huruf tipis, istifal. Ya, kemudian perbedaan yang keempat itu berada pada itbaq. Kalau to itu suara harus dikumpulkan di dalamnya karena dia mempunyai sifat itbaqo ya. Kemudian kalau yang dal dan ta itu perbedaannya mempunyai sifat invita karena dia tipis. Kemudian perbedaan yang ketiga yang sama tempat keluarnya hurufnya yang saya sampaikan ini, sedang saya sampaikan yaitu pada kolkolato dan dal sama-sama kolkola. Sedangkan ta itu bukan huruf kolkola. Ya, mari kita lanjutkan lagi pembahasan ini. Itulah perbedaan antara 3 huruf yang sama tempat keluarnya tapi beda dalam sifatnya. Ya, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Mari kita bahas satu persatu dari sifat-sifat huruf tersebut sebagaimana telah saya sampaikan tadi. Ya, mari kita bahas sekarang sifat huruf dari to yang telah saya jelaskan tadi, mempunyai sifat jahar, kemudian mempunyai sifat siddah, kemudian mari kita bahas yang ketiga adalah mempunyai sifat isti'la. Nah, ketika kita berbicara tentang isti'la, suara, jadi suara itu dinaikkan ke langit-langit ya. Isti'la itu suara harus ditebalkan. Cara menebalkan dinaikkan ke langit-langit suaranya ya. Dinaikkan ke langit-langit ya. Jadi suara itu dinaikkan ke langit-langit sini. Bagaimana cara menaikkan ke langit-langit? Maka kita letakkan lisan kita di ujung lisan kita di sini, kemudian kita naikkan pangkal lisan kita, pangkal atau akar lisan ini seperti ini agak menempel, agak mendekat ya. Agak mendekat ke langit-langit tenggorokan sini. Kemudian kita buat takour. Takour itu cekungan seperti ini. Ya, itu yang membedakan huruf tebal. Nah, kalau kita sudah seperti ini, lisan kita naikkan kemudian kita buat cekungan di sini, maka suara akan terkumpul di sini. Dia tidak akan keluar dan memang tidak boleh dikeluarkan karena mempunyai sifat isti'la, sifat tebal ya, tapi bukan tebal banget ya. Huruf itu ada yang tebal, tebal banget. Kalau ini tebal, pertama tebal, kita bahas tebalnya isti'la ya. Jadi suara itu keluar di sini ya, di antara cekungan ini. Karena di sini terhimpit, di sana juga terhimpit ya, memang kita harus tekankan di sini karena mempunyai sifat jahar dan siddah. Maka huruf terkumpul sini. To, bukan to itu tipis. Ini to.
To, suara terkumpul di sini. Ya, terkumpul di antara cekungan dan langit-langit ini. Ini adalah sifat istilah. Jadi suara harus dinaikkan ke langit-langit ya. Ya, langit-langit dari cekungan tersebut. Ini huruf to sehingga menimbulkan ketika suaranya sudah dinaikkan ke langit-langit seperti ini, kemudian pangkal lidah kita naikkan di sini, pangkal lidah kita naikkan atau akar lidah kita naikkan ke langit-langit seperti ini, kemudian ujung lidah kita tempelkan di depan seperti ini, maka akan timbul suara tebal. Suara tebal akan timbul yang dinamakan dengan istilah tafhim. Tafhim itu adalah suara tebal. Nah, karena kita sudah menaikkan lisan seperti ini, kemudian kita buat takour atau cekungan seperti ini. Itulah sifat-sifat dari istilah. Suara harus ditebalkan atau dinaikkan ke langit-langit ya. Kemudian sebagai jadi ketika lisan kita seperti ini dan ada kita buat cekungan seperti ini lisan ini menegang ya. Karena kita menaikkan, menegang. Jadi tidak rileks ya, dia menegang karena kita akan menyebutkan akan ketika menegang lisan seperti ini akan keluar huruf tebal. Ya, huruf tebal karena lisan menegang kemudian suara itu menyempit seperti ini ya. Nyempit. Boleh kita coba. To. Coba kita sebutkan lagi. To. Nah, nanti ada latihannya ya. Nanti ada latihannya. Itulah sifat istilah. Kemudian yang keempat adalah bahwa huruf hijaiyah to mempunyai sifat itbaqo. Nah, ini itbaqo ini ya. Perlu kita ketahui bahwa catatannya untuk huruf itbaqo ini sebenarnya kita pengertian dari itbaqo itu mengumpulkan suara. Jadi suara itu betul-betul kita kumpulkan di sini ya, itbaqo itu. Jadi mengumpulkan suara di dalamnya. Kalau tadi menaikkan suara, ini suara dikumpulkan. Setelah kita naikkan, kita kumpulkan suara. Jangan sampai keluar ya, jangan sampai keluar. Kalau keluar itu jadi infitah. Jadi ini itbaqo itu kumpulkan di dalamnya. To, to, to. Jadi kalau tadi dinaikkan ke langit-langit itu tebal, kalau kita kumpulkan di dalam makin tebal. Sehingga biasanya diistilahkan kalau ada istilah itbaq tebal, tebal banget. Seperti itu. Kalau yang tebal itu adalah istilah, itbaq itu adalah tebal banget. Jadi tebal-tebal banget. Suara dinaikkan ke langit-langit dan dikumpulkan di dalamnya. Seperti itu istilahnya. Istilah dan itbaq tebal dan tebal banget. Suara dinaikkan dan dikumpulkan di dalamnya. Seperti itu istilahnya ya. Ini coba kita sebutkan. Mari. To, to, to. Bukan to, tapi to, to. Dinaikkan ke langit dan dikumpulkan di dalamnya. Ini adalah itbaq. Dan kita pastikan ketika sifat huruf itu mempunyai sifat itbaq, pasti dia istilah. Kalau dia mempunyai sifat terkumpul di dalamnya, pasti sifatnya juga lisan dinaikkan seperti ini dan berada di langit-langit suara itu, yaitu seperti yang telah kita bahas tadi, yaitu istilahnya mempunyai sifat istilah. Itu kita sudah pastikan seperti itu ya. Dan huruf-hurufnya mempunyai sifat istilah dan juga itbaq itu berada pada 5 huruf ya. Ba, ja, dal, to, dan ko. Biasanya disingkat dengan baju di toko. Ya, ini tapi kita bisa membedakannya. Kalau kita menyebut huruf to itu harus dipendekkan, jangan dipanjang-panjangkan. To. Jangan to. Nah, to. Ya seperti itu. Kecuali kalau memang dipanjangkan. Kalau dipanjangkan itu bukan huruf to ya. Kalau kita mencari huruf to ya harus dipendekkan to. Nah, itu huruf to. Lisan kita letakkan seperti ini, kemudian kita buat cekungan seperti ini, kemudian kita tempelkan lebih mendekat, kita buat sempit seperti ini. Kemudian kita sebutkan huruf to. Nah, itu huruf to. Tapi kalau kita panjangkan to, panjangnya itu bukan huruf to, tapi huruf alif. Huruf alif yang ketika kita to seperti itu terdengar seperti tebal karena dipengaruhi oleh huruf tebal sebelumnya. To, itu panjangnya itu adalah alif yang dipanjangkan ya.
Jadi itu bukan huruf tonya, huruf tonya hanya berada di awal. Yang panjangnya itu adalah huruf alif, seperti itu. Makanya ketika itu adalah satu harokat, bacalah satu harokat. Dua harokat, bacalah dua harokat. Karena kalau kita baca satu harokat, kita baca dua, tiga harokat, itu kita menambah alif yang begitu banyak. Ya, seperti itu. Kan alif itu kan sama saja dengan kita membaca satu huruf, satu huruf, satu huruf. A, I, U. Kalau kita membaca itu jadi banyak alifnya seperti itu ya. Makanya kita harus disiplinkan. Itu jadi huruf itbaq untuk to seperti itu. Baik, mari kita lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya yaitu sifat kolkolah. Nah, ini sifat kolkolah. Ini mempunyai sifat kolkolah ya. Sifat kolkolah, dan kalau ditanya huruf yang paling kuat di antara 28 atau 29 huruf hijaiyah itu ada pada to. Karena to itu sudah tebal dan tebal banget, mempunyai sifat isti'la dan sifat itbaq. Jahar juga kuat, sidah kuat, isti'la kuat, itbaq kuat, kolkolah kuat. Ini semuanya sifatnya itu kuat, berada di to. Ya, berada di huruf to. Karena kalau sifat lemah itu seperti yang mengalir, hames, kemudian rohoa itu lemah ya, lemah. Invitah, kemudian isti'la itu lemah-lemah. Tapi ini kalau ini semua sifatnya kuat. Jadi kalau ditanya huruf yang paling kuat di antara huruf-huruf hijaiyah itu berada di huruf to. Ya, seperti itu. Lanjut, kita sudah berada pada sifat kolkolah. Sifat kolkolah ini artinya dipantulkan. Dipantulkan. Coba mari kita perhatikan sebagaimana terlihat pada gambar ini. Jadi harus kita pantulkan ya dalam keadaan, mari kita tes dalam keadaan sukun. Ya, kita tes dalam keadaan sukun, yaitu allazi at'amahum. At'ama, jangan atto. Nah, jangan dilambatkan. Jadi harus terpantul. At'a, langsung ya, langsung masuk. At'amahum min, dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Kalau kolkolah harus dipantulkan seperti, tidak boleh kita lambatkan, tidak boleh kita cepatkan, tidak boleh kita lambatkan seperti ini. Alladzi atto. Nah, jadi tasdid. Padahal ini huruf terpantul sukun. Jadi bukan atto amahum, tidak boleh seperti itu. Jadi kita pantulkan aja langsung masuk. Alladzi atto'a. Nah itu ya, langsung seperti itu. At'amahum ya, kemudian masuk ke ain ya. Jadi seperti itu cara memantulkannya. Tidak boleh dilambatkan, tidak boleh cepatan, tidak boleh juga seperti ini. Alladzi at'ama. Ini tidak ada tasdidnya. Tasdid itu harus ada jeda satu huruf. At'amahum, at'a. Ya, seperti itu. Ya, ini adalah huruf qalqalah. Kemudian huruf qalqalah itu memang ada 5 ya, tapi kita tidak akan membahas kelima-lima di sini, waktunya nanti tidak cukup. Ya, nanti kita akan bahas di lain, dan huruf-huruf qalqalah yang lain kan kita sudah bahas seperti huruf qalqalah. Di sana ada dal, di sana ada ba, kita sudah bahas di awal ya, bisa dilihat di video-video saya yang sebelum-sebelumnya ya. Kemudian kita sudah membahas huruf qalqalah so, do ya, kemarin kita sudah bahas. Kemudian kita sudah berada di huruf qalqalah to. Jadi tinggal ada satu huruf qalqalah yang belum kita bahas, yaitu ko ya. Nanti kita bahas pada pembahasan berikutnya ya. Tidak dibahas pada pembahasan sekarang, tapi dibahas pada pembahasan berikutnya. Sekalipun kita sedang membahas huruf qalqalah, tapi huruf qalqalah yang sedang kita bahas adalah huruf qalqalah huruf hijaiyah to ya. Jadi itu bisa dipelajari. Untuk mengeluarkan huruf hijaiyah yang baik dan yang benar, harus kita hadirkan. Kita hadirkan semua hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana cara melafalkan huruf hijaiyah to. Jadi harus kita letakkan lisan kita pada tempatnya ya, pada tempat hurufnya. Kemudian kita masukkan ya. Kita kombinasikan dengan sifat-sifat yang ada di dalamnya. Kalau huruf to kan mempunyai 5 sifat seperti yang telah kita bahas di awal. Agar pelafalan kita di dalam membaca Al-Quran itu menjadi fasih.
Jadi yang dikatakan fasih itu membaca dengan benar dan baik itu sesuai dengan pelafalan Rasulullah SAW, harus kita tempatkan hurufnya pada tempatnya seperti yang sudah kita bahas sekarang, tempat keluarnya huruf, kemudian kita masukkan sifat-sifat yang ada di dalamnya. Kita kombinasikan sifat-sifat ini dengan huruf-huruf yang tempat keluarnya huruf itu. Insya Allah maka huruf itu akan dalam pelafalannya, pengucapannya akan menjadi fasih ya, menjadi fasih. Kemudian yang harus kita pahami tebal atau tipisnya huruf tersebut. Ya, sudah dibahas di sifat-sifat huruf. Ini adalah pembahasan huruf qalqalah dan perlu kita ketahui di akhir pembahasan saya ingin menyampaikan bahwa huruf qalqalah itu mempunyai ini ya, sering sekali mempunyai kesalahan-kesalahan yang tidak tidak disadari ya. Jadi ini hanya beberapa kesalahan saja, di antaranya kesalahan yang ada pada qalqalah. Ketika qalqalah itu kita sebut kemudian huruf di depannya adalah ain, maka kesalahan yang terjadi dicampurkan, to dicampurkan ke ain. Misalnya alladzi ato sudah masuk ke tenggorokan atau a, padahal to itu adalah huruf qalqalah. Jadi harus sendiri-sendiri. Alladzi ato'a, a-nya itu baru masuk ke tenggorokan. Jadi dia masuk ke sini dulu, atau a baru masuk ke tenggorokan karena ain huruf tenggorokan bagian tengah. Jangan dicampurkan. Alladzi atau a sudah masuk ke tenggorokan. Ketika menyebutkan to, padahal to itu huruf lisan, sedangkan ain huruf tenggorokan. Sehingga bacanya itu harusnya alladzi ato'a, to'a, baru ke situ. Ya, ini kesalahan yang pertama. Dan yang kesalahan yang kedua ketika tasdid ya. Qalqalah itu ketika dibaca tasdid ya, itu juga sering sekali terjadi percampuran dari huruf to dengan ainnya. Ya, seperti yang telah saya sebutkan tadi ya. Dzalika yaumul haqq. Terlalu lama. Jadi seperti tasdid ya. Dzalika yaumul haqq. Harusnya seperti itu, bukan dzalika yaumul haqq. Nah, telat masuknya. Atau misalnya terlalu cepat. Dzalika yaumul haqq. Nah, ini juga salah. Yang benar harus cuma punya jeda satu huruf. Dzalika yaumul haqq. Ya, satu huruf aja. Dzalika yaumul haqq. Nah, itu paling pas ya. Jadi tidak boleh dilambatkan, tidak boleh juga dicepatkan. Itulah contoh permasalahan, kesalahan yang terjadi pada huruf qalqalah. Baik, mari kita latihan untuk huruf hijaiyah to. Ini agak sedikit panjang ya waktunya. Tidak apa-apa ya. Yang terpenting kita akan membacanya dengan baik dan benar. Baik, kita akan latihan huruf to dan huruf-huruf yang sebelumnya sudah kita bahas di awal. Baik, kita mulai latihan untuk huruf hijaiyah to yang baik dan benar ya. To, ha, to, ma, sha, to, a, ha, ba, to, ho, to, ya, to, ro, za, na, sha, to, wa, sha, to, sa, a, ha, so, da, do, ba, to, ta, ho, za, to, ha, na, to, ro, a, ho, to, ro, to, ma, sa, to, ba, ja, do, ya, to, la, ha, ho, la, to, sha, a. Perhatikan. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za, sa, sha, to. Ya, selanjutnya belum kita bahas, nanti insya Allah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya insya Allah. Ikuti terus videonya dan insya Allah kita makin mahir dan makin baik dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang sesuai dengan makhrajil huruf yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Demikian semoga manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.